teknik pengambilan darah vena. Darah vena disebut juga dengan plebotomi dalam istilah kedokteran. Ini berasal dari bahasa Yunani Greek, yaitu pleb atau vena dan tomi adalah insisi, sehingga diartikan dengan insisi vena untuk memperoleh darah. Flebotomi dalam cara kuno, yaitu yang pertama adalah cupping. Cupping adalah mangkuk khusus yang digunakan dengan alat hisap, yaitu ada dua, yaitu dry cupping dan wet cupping. Yang kedua adalah pendorehan vena atau venesection dan ditampung pada mangkuk. Dan yang ketiga adalah gigitan lintah, yaitu leeches beating. Sedangkan flebotomi masa kini, yaitu yang pertama tusukan vena dengan jarum dan alat pendukung lainnya, dan yang kedua tusukan kulit dengan menggunakan lancet atau alat yang lainnya. Sarana yang digunakan dalam flebotomi, yaitu sarananya adalah tempat pengambilan darah yang sebaiknya yang pertama bersih dan berventilasi udara segar, yang kedua tenang dan nyaman, yang ketiga lingkungan yang tertutup, dan yang keempat kursi yang ergonomik, adjustable, serta nyaman dipakai. Area penusukan vena, yaitu yang pertama ada vena dorsal pada punggung tangan dan vena dorsal pada lengan, juga ada vena subclavian, ya juga ada vena atau arteri femoral, dan ada vena dorsal pada kaki. Cara mencari letak vena, yaitu yang pertama, pasien akan merentangkan tangan lurus ke bawah. Dan yang kedua, tekan lengan di lokasi pembuluh darah vena. 3. Genggamkan dan buka telapak tangan beberapa kali agar vena terlihat menonjol. Alat bantu yang biasa digunakan yaitu bantal penghangat atau selimut berpenghangat listrik pada lengan pasien untuk mencari vena yang sulit ditemukan. Keempat, tentukan lokasi vena yang tepat dengan rabaan atau palpasi. 5. Yaitu lepas alat bantu yang digunakan. Pemasangan tourniquet yang benar, yaitu sebelum dilakukan pemasangannya, yang pertama, teliti kedua lengan pasien untuk dipilih lengan yang mana yang terbaik untuk dilakukan penusukan. Yang kedua, beri penjelasan kepada klien tentang prosedur pengambilan darah dan jagalah suasana agar pasien merasa rileks dan tenang. Harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tourniquet jangan terlalu kuat sehingga menyakitkan pasien, tetapi cukup erat untuk menahan aliran darah vena. Yang kedua, usahakan ikatan jangan lebih dari 1 menit, menghindari penyumbatan darah yang berlebihan, dan pada pengambilan contoh darah di punggung telapak tangan, tourniquet diikatkan pada pergelangannya. Prosedur tindakan yang harus dilakukan dalam pengambilan darah vena, yaitu alat dan bahannya, tourniquet sebagai alat atau tali pembendung, dan yang kedua spuit atau jarum, yang ketiga kapas kering, yang keempat plester, dan jangan lupa menggunakan APD lengkap. Yang kedua adalah bahannya yang pasti alkohol 70%. Cara membedakan pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri, yaitu pembuluh darah ini berada di pembuluh darah vena dan membawa darah yang miskin akan oksigen menuju ke jantung. Pembuluh darahnya memiliki dinding 3 lapis, dan lapisan tengahnya berotot lebih tipis dan kurang kuat, serta mudah kempes dan kurang elastis daripada arteri. Langkah yang digunakan pada prosedur pengambilan darah vena, yaitu yang pertama, kita harus mengidentifikasi pasien. Contohnya seperti menanyakan di mana alamatnya, kapan tanggal lahirnya, dan juga siapa nama lengkapnya. Pastikan data tersebut sesuai dan bantu pasien untuk mengisi formulir permintaan pemeriksaan dan tanggal pengambilan sampel dan juga jenis pemeriksaan yang akan diperlukan dan dilakukan. Yang kedua, kita sebagai bidan harus memperkenalkan diri dan menyampaikan prosedur yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga, kita harus mencuci tangan dan memakai sarung tangan serta menggunakan APD lengkap. Yang keempat, posisikan pasien supaya nyaman. Letakkan lengan pasien lurus di atas meja dengan telapak tangan yang menghadap ke atas. Dan yang kelima, ikat lengan dengan cukup erat menggunakan tourniquet untuk membendung aliran darah sehingga pasien disuruh mengepal atau membuka tangannya beberapa kali untuk mengisi pembuluh darah. Dalam keadaan tangan pasien masih mengepal, ujung telunjuk pemeriksa mencari lokasi pembuluh darah yang akan ditusuk.
Bersihkan lokasi tersebut dengan menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab yang ada dan juga biarkan kering. Lalu pegang gelas puit dengan tangan kanan dan ujung telunjuk pada pangkal jarum. Dan yang terakhir, tegangkan kulit dengan jari telunjuk dan ibu jari kiri di atas pembuluh darah supaya pembuluh darah tidak bergerak, dan kemudian ditusukkan jarum dengan sisi miring menghadap ke atas dan membentuk sudut kurang lebih 30 derajat. Posisi jarum yang benar. Penusukan jarum kurang dalam, penusukan terlalu dalam, penusukan terlalu menekan sehingga vena terketuk, penusukan yang ceroboh hingga darah mengumpul di bawah kulit. Sadar pemasukan terlalu miring, pemasukan terlalu dalam sehingga menembus vena sampai arteri. Penusukan yang benar ke dalam 10-15 mm dengan sudut kemiringan jarum 15 derajat Celcius sampai dengan 20 derajat Celcius. Prosedur venipunctur, urutan tabung, kultur, serum, coagulation, heparin, hemofologi, glukos. Tujuannya menghindari kemungkinan adanya cross contamination dari zat aditif tabung. Lepaskan tourniquet segera setelah darah mengalir. Apabila pemasukan vena kurang tepat, maka akan terlihat darah tidak mengalir ke dalam tabung penghalang holder. Dengan tangan kanan dan betulkan posisi jarum hingga menusuk vena dan tekan dasar tabung ke dalam holder dengan ibu jari atau lengan kiri. Untuk membantu menentukan letak vena yang tepat, rabalah vena dengan telunjuk tangan kiri sambil menjaga agar vena tidak berpindah atau bergulir dan tetap pada tempatnya. Bila penusukan vena belum berhasil, tariklah tabung vakum ke belakang sampai tutup tabung lepas dari jarum. Kemudian ulangi penusukan vena dengan tabung yang sama. Bila penusukan vena tepat, maka darah akan mengalir sendiri ke dalam tabung dengan segera setelah tourniquet dilepaskan. Kemudian, jika sudah cukup darah yang dibutuhkan, tarik tabung vakum dari holdernya. Kalau masih belum berhasil juga, cobalah dilakukan pengambilan darah dengan menggunakan blood collection cell. Mintalah pasien untuk mengangkat tangan. Bekas penusukan tegak lurus ke atas dan tangan lain menempel kapas steril atau alkohol swab di bekas tusukan untuk pemulihan dan mengurangi aliran darah yang mengalir. Biasakanlah selalu untuk membuang jarum bekas ke dispose box yang disediakan untuk keamanan, mencegah orang lain terluka akibat tertusuk jarum bekas yang dapat terinfeksi darah sakit. Segera bolak-balikan tabung yang berisi spesimen 180 sebanyak 4-5 kali untuk melarutkan dan mencampurkan aditif dalam tabung dengan darah dengan sempurna. Segera letakkan label sebelum tabung di sentrifugal agar tidak tertukar. Sterilkan area penusukan. Bukalah penutup lancet dengan memutarkan 45 derajat. Penusukan pada tumit bayi di area yang ditentukan. Pastikan posisi pegangan funnel tepat di ujung tutup tabung. Penusukan pada ujung jari tangan balita tepat di tengah. Menampung darah dengan bantuan funnel atau tabung kapiler. Bayangkan funnel hati-hati beberapa kali tanpa perlu membuka tutup tabung. Teknik pemasangan dan pelepasan infus dan menghitung jumlah kebutuhan cairan. Memasang infus. Memasang infus adalah pemasangan infus untuk memberikan cairan atau obat ke dalam tubuh pasien melalui parenteral. Tujuannya yaitu untuk memberikan sejumlah cairan ke dalam tubuh pasien sebagai pengganti cairan tubuh elektrolit yang hilang akibat penyakit tertentu.
Peralatannya yaitu 1. Cairan infus sesuai program, 2. Jarum atau kateter intravena atau aboket, 3. Set infus, selang mikrodrip untuk bayi dan anak dengan tetesan 60 tetesan per mili, untuk dewasa selang makrodrip dengan tetesan 15 tetesan atau 20 tetesan per mili. 4. Selang extension, 5 alkohol, 6 handscomb, 7 tourniquet, 8 spok untuk tangan, 9 kasap, povidone iodin, salep atau cairan, 9 plester, 10 perlak dan pengalas, 11 bengkok, dan 12 tiang infus. Langkah tindakan berikutnya yaitu tahap prainteraksi. Yang pertama tuh identifikasi kebutuhan, cuci tangan, siapkan alat. Terus yang kedua, tahap orientasi. Yang pertama itu berikan salam, panggil klien dengan namanya, dan jelaskan tujuan, dan berikan kesempatan pada klien untuk bertanya. Tahap berikutnya, terminasi, yaitu evaluasi hasil, dokumentasi hasilnya, lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya, dan akhir kegiatan membersihkan alat-alat, mencuci tangan. Mengganti botol cairan infus adalah penggantian botol atau cairan infus yang dilakukan jika cairan infus sudah berada di leher botol infus dan tetesan masih berjalan. Tujuannya yaitu untuk memelihara rehidrasi parenteral, dan peralatannya adalah 1. Botol atau kantong cairan infus, 2. Label untuk mencatat tanggal penggantian. Mengganti atau melepas infus adalah menghentikan aliran infus dan melepas selang infus yang akan dilakukan bila program terapi telah selesai atau bila akan mengganti insersi yang baru. Tujuannya yaitu untuk mengakhiri pemberian cairan parenteral dan mengganti insersi yang baru. Selanjutnya, teknik pemasangan dan pelepasan kateter. Kateter urin adalah selang yang dimasukkan ke dalam kandung kemih untuk mengeluarkan urin. Tujuannya adalah untuk mengosongkan kandung kemih. Teknik dalam memasang kateter adalah langkah yang pertama kita harus mempersiapkan pasien, yaitu memberikan salam serta memperkenalkan diri kepada pasien. Kemudian kita identifikasikan apakah data pasien tersebut sesuai dengan data yang telah kita miliki. Kemudian kita mempersiapkan alat, yaitu seperti mempersiapkan handscomb steril, kasa, perlengkapan kateter, penjepit, dan lain-lain. Tahap mempersiapkan pemasangan. Yang pertama, kita harus menjelaskan proses kepada pasien sebelum menjalankannya. Minta pasien untuk berbaring terlentang. Yang kedua, mencuci bersih tangan dan menggunakan handscomb yang steril. Kemudian kita membuka perlengkapan kateter. Setelah itu kita mempersiapkan dan mensterilkan area genital pada pasien. Kemudian tahap memasukkan kateter ke dalam kantong kemih. Yang pertama, lumasi ujung kateter dengan pelumas. Jika pasien wanita, tahan labia supaya terbuka, kemudian masukkan kateter ke dalam meatus uretra. Kemudian, jika pasiennya laki-laki, pegang penis dan masukkan kateter ke dalam uretranya. Teruslah mendorong sampai kateter masuk ke kandung kemih. Jika menggunakan kateter balon, pompa balon dengan air yang steril ya. Kemudian hubungkan kateter ke kantong drainase. Teknik untuk melepaskan kateter. Masukkan cairan pada bagian samping kateter, keluarkan cairan sampai tidak ada yang tersisa. Kemudian, tarik kateter sampai keluar dari uretra. Teknik pemasangan NGT. Pemasangan pipa nasogastrik NGT adalah prosedur memasukkan pipa panjang yang terbuat dari poliuretani atau silikon melalui hidung, pharynx, esofagus, sampai ke dalam lambung dengan indikasi tertentu. Indikasi 1. Diagnostik, membantu diagnosis dengan analisa cairan isi lambung. 2. Memasukkan cairan atau makanan. Pasien tidak dapat menelan oleh karena berbagai sebab. 3. Dekompresi isi lambung, mengeluarkan cairan lambung pada pasien ileus obstruktif atau ileus paralitik, peritotitis, dan
pankreatitis akut, bilas lambung atau mengeluarkan cairan lambung. Persiapan alat: memeriksa ketersediaan alat, pipa regostlastik ukuran dewasa ukuran 16-18, anak-anak ukuran 2-18, jeli untuk lubrikasi, stetoskop, plester untuk fikasi, spuit atau urin bag. Persiapan pasien: menjelaskan indikasi pemasangan NGT sesuai dengan kondisi pasien, menjelaskan prosedur pemasangan NGT, meminta persetujuan pasien, meminta pasien duduk atau berbaring terlentang. Prosedur pemasangan NGT: mengucapkan salam, memperkenalkan diri, memastikan identitas pasien, menjelaskan, minta persetujuan tindakan yang akan dilakukan, mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan, meminta pasien duduk atau berbaring terlentang, memeriksa lubang hidung yang akan digunakan untuk insersi, mempersiapkan pipa nasogastrik, mengukur panjang pipa yang akan digunakan dengan cara mengukur panjang dari lubang ke telinga. Sampai prosesus ksiphodis lalu ditandai dengan melihat skala pada pipa, mengoleskan lubrikasi pada ujung pipa sepanjang 15 cm pertama untuk melicinkan. Memasukkan ujung pipa melalui lubang hidung sambil meminta pasien untuk melakukan gerakan menelan sampai mencapai bebas yang ditandai. Menguji letak NGT apakah sudah sampai lambung dengan menggunakan metode Walsh test. Memasang membran stetoskop setinggi epigastrium kiri, melakukan aspirasi udara dengan spoit 10 cc, memasang spoit 10 cc yang telah berisi udara ke NGT, menyemprotkan udara yang berada di dalam spoit dengan cepat sambil mendengarkan ada tidaknya suara Walsh pada stetoskop, mengecek dengan keras lakmus, ambil 10 cc cairan lambung, dan cek apakah kertas berubah warna jadi orange. Bila pipa telah ditempatkan dengan tepat, fikasi pipa menggunakan plester pada muka dan hidung. Hati-hati jangan menyumbat lubang hidung pasien. Mengalirkan ke dalam kantong penampung yang disediakan atau menutup ujung pipa. Bila tidak, segera digunakan dengan cepat. Cara melipat ujung pipa nasogastrik bila digunakan untuk memasukkan makanan dihubungkan dengan spuit. Memberikan edukasi mengenai perawatan pipa nasogastrik dan rencana penggantian pipa nasogastrik, merapikan alat dan membuang bahan medis habis pakai ke tempat sampah medis, membuka sarung tangan lalu mencuci tangan. Teknik hipnagliselin yaitu memasukkan larutan ke dalam rektum dan kolon sigmoid. Anema atau hipna diberikan untuk meningkatkan defekasi dengan merangsang peristaltik anema. Pembersih dapat dilakukan untuk melunakkan fases yang telah mengeras. Jenis anema. Yang pertama, anema rendah adalah memasukkan cairan melalui anus sampai ke kolon ascenden. Yang kedua, anema tinggi adalah memasukkan cairan melalui anus atau rektum sampai ke kolon ascenden. Yang ketiga, anema gliselin adalah memasukkan cairan melalui anus ke dalam kolon sigmoid dengan menggunakan spuit gliselin. Pemberian oksigen adalah pemberian oksigen melalui hidung dengan kanula nasal atau kateter nasal masker. Prosedur tindakan peralatan: 1. Tabung oksigen O2 lengkap dengan manometer. 2. Pengukuran aliran flow meter dengan dan humidifier. 3. Kanula nasal atau kateter nasal sesuai ukuran anak 8-10, dewasa wanita 10-12, dan dewasa dengan laki-laki 12-14. Masker.
4. Selang oksigen. 5. Jeli. 6. Plaster atau pita. Tahap pria. 1. Identifikasi kebutuhan atau indikasi pasien. 2. Cuci tangan. 3. Siapkan alat. Tahap orientasi. Beri salam. Panggil klien dengan namanya. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Beri kesempatan pada klien untuk bertanya. Tahap kerja. Bantu klien pada posisi semi poler jika memungkinkan untuk memberikan kemudahan ekspansi dada dan pernapasan lebih mudah. Pasang peralatan oksigen dan humidifier. Nyalakan oksigen dengan aliran sesuai advis. Periksa aliran oksigen pada selang, sambung nasal kanule atau kateter kanule atau masker dengan selang oksigen. Pasang nasal kanule atau kateter kanule pada atau masker pada hidung. Kaji respon klien terhadap oksigen dalam 15-30 menit seperti warna pernapasan, gerakan dada, tindakan nyaman dan sebagainya. Periksa aliran dan air dalam humidifier dalam 30 menit. Kaji klien secara berkala untuk mengetahui tanda klinik. Kaji iritasi hidung klien. Beri air atau cairan pembuas sesuai kebutuhan. Catat permasalahan terapi dan pengajian data. Tahap terminasi. 1. Evaluasi hasil atau respon klien. 2. Dokumentasi hasilnya. 3. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. 4. Akhiri kegiatan membereskan alat-alat. 5. Cuci tangan.